Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku kabarnya? Baik semua ya? Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas. Ini harus perlu kita syukuri dengan banyak-banyak kita ibadah kepada Allah. Melanjutkan materi yang kemarin, adab membaca Al-Quran. Hari ini Ustadz akan menerangkan tentang adab berdoa. Mari kita pelajari bersama tentang cara dan kiat adab berdoa agar dikabulkan oleh Allah. Doa adalah senjata orang beriman, karena dengan doa seorang hamba dengan sendirinya telah menyatakan kelemahan, kebutuhan sekaligus kekurangannya akan pertolongan dari Zat penguasa alam semesta. Kita selaku hamba yang beriman tentu dianjurkan untuk selalu berdoa dan memohon pertolongan hanya kepada Allah semata. Namun ternyata doa-doa kita kadang tak selaras dengan apa yang kita inginkan. Terkadang apa yang kita harapkan dan cintai belum tentu itu baik bagi kita. Begitu juga sebaliknya, apa yang kita benci ternyata itu baik bagi kita. Namun yakinlah bahwa semua yang Allah kehendaki itu untuk kebaikan kita. Itu ada berdoa. Allah berfirman dalam surat As-Sajdah, "Huwallazi ahsana kulla syai'in khalaqah." Allah menciptakan manusia ini dengan keadaan yang paling baik. Ahsana pakai wazan ahsana, isim tafdil. Yani ahsana dari kata hasana, ahsana, paling baik. Ya. Jadi Allah mendesain manusia itu yang terbaik. Sifatnya seorang muslim mukmin yang baik, jika dia tertimpa musibah maka dia bersabar. Karena akan ada hikmah di balik itu semua untuk kebaikan setelahnya. Karena yang diciptakan Allah itu sesuatu yang terbaik untuk hambanya. Di dalam surat Al-Baqarah diterangkan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Dikabulkan Allah itu semua doa. Selagi tidak untuk memutus silaturahim, tidak dalam kemaksiatan, maka Allah mesti mengabulkan doa kita. Namun waktunya kapan, itu yang tahu baiknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di waktu masih kecil berdoa, ya Allah semoga cepat menikah. Ya, belum waktunya. Allah akan mengkabulkan waktu itu ketika sudah waktunya. Itu adalah contoh Allah tetap mengabulkan doa kita, tapi waktunya Allah yang tahu yang paling baik untuk kita. Jadi doa itu adalah ibadah, mukhul ibadah, pokok daripada ibadah. La yaruddul qadha illa doa, kata Rasulullah. Tidak ada yang bisa menolak qadha kecuali doa. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi kepada kita semua. Apa itu kebaikan, apa itu kemadharatan, kita nggak tahu. Sebab ketidaktahuan kita ini, maka kita disuruh Allah di dalam Al-Quran untuk selalu berdoa. Karena di dalam hadis Rasulullah diterangkan, tidak ada yang bisa menolak qadha-nya Allah kecuali doa. Jadi setiap hari kita harus berdoa, minta sesuatu yang baik-baik. Di dalam berdoa ini, ulama bersepakat ada hal yang harus dijaga di dalam doa itu, yakni adab-adabnya. Ini yang pertama adalah adab berdoa, antara lain ada 4. Di dalam buku ini ada 4. Yang pertama dengan menghadirkan hati. Yang kedua dengan rasa takut dan penuh harap. Yang ketiga dengan suara lembut. Yang keempat diawali dengan istighfar, menyesal dan mengakui dosa. Terangkan yang pertama adalah dengan menghadirkan hati. Salah satu kunci dikabulkannya doa adalah dengan ihsan, yaitu merasakan kehadiran Allah dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun. Selalu sadar bahwa saat kita berdoa,
Allah sedang melihat, mengawasi kita. Allah Maha mengetahui bisikan hati kita. Allah begitu dekat dengan kita, lebih dekat dari urat nadi kita. Wa ma ladaina illa raqibun atid. Dalam Quran tidak ada yang menyandingi kita kecuali malaikat raqib dan atid. Yakni setiap hari kita diawasi oleh Allah, punya malaikat banyak. Malaikatnya Allah itu luar biasa banyaknya, tidak bisa dihitung. Tapi jumlah yang wajib kita ketahui adalah 10 itu. Nah, di antara cara kita berdoa yang baik, kita merasa diri kita itu diawasi Allah. Jadi ketika berdoa dengan khusyuk, karena kita dilihat sama Allah. Yang kedua adalah dengan rasa takut dan penuh harap. Di saat kita berdoa, seringkali jangan pernah ada keraguan di dalam hati. Tapi pasrahkanlah segalanya kepadanya dan selalu berprasangka baik di setiap ketetapannya. Pasrahkan diri kita dan yakinlah Allah akan segera mengabulkan doa-doa kita. Di dalam doa itu harus roja. Roja itu sifat penuh harap. Muslim yang baik itu bainal khaufi war roja. Ya, antara takut dan harap. Di antara dua ini, bainal khaufi war roja, tidak boleh terlalu khauf dan tidak boleh terlalu roja, yakni di antara keduanya. Itu sifat muslim yang baik. Di dalam berdoa juga seperti itu, dengan rasa takut dan penuh harap. Yang ketiga, dengan suara yang lembut. Karena Allah begitu dekat dan Maha mengetahui, maka suara orang yang berdoa itu bagaikan mendesah, meratap dan mengibah. Orang yang dalam keadaan seperti itu sudah barang tentu akan menunjukkan bentuk suaranya yang keluar dari hatinya. Dan bila mengucapkannya, ia ucapkan dengan suara yang lembut. Allah berfirman dalam Al-Quran, berdoalah kepada Rabbmu dengan kerendahan diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Yakni kita selalu berdoa dengan suara yang keluar dari dalam hati kita. Gak boleh cepat-cepat, gak boleh terlalu keras. Bahkan di dalam Quran surat yang lain, la tarfa sautaka fauqa sautin nabi. Jangan kau tinggikan suaramu melebihi suara Nabi. Yakni doa yang gak boleh terlalu keras. Karena Allah dekat dengan kita. Dari hati yang paling dalam, doanya dengan lembut. Itu salah satu adab kita ketika berdoa. Dan adab yang keempat, diawali dengan beristighfar, menyesal dan mengakui dosa. Banyak contoh dalam Al-Quran bagaimana para nabi dan rasul berdoa. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Yunus dan lainnya senantiasa berdoa dengan penuh kekhusyuan dan kerendahan hati, seraya diawali doa dengan memuji dan mensucikan Allah serta menyisipkan penyesalannya. Mereka mengakui dosa dan kelemahannya. Contoh dalam doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini begitu Nabi Adam diawali dengan pengakuan dosa. Nabi Yunus mengawali dengan pengakuan tauhid, bertasbih, mengakui keadaan berada dalam kegelapan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan, contoh banyak sekali bisa dilihat di cerita-cerita bahwa bagaimana Nabi Yunus sampai masuk di dalam perutnya ikan. Allah yang menskenario semuanya. Sehingga di dalam kegelapan itu Nabi Yunus tak henti-hentinya selalu berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rangkumannya adalah doa adalah senjata orang yang beriman. Karena dengan berdoa seorang hamba dengan sendirinya telah menyatakan kelemahan, kebutuhan sekaligus kekurangannya akan pertolongan dari zat penguasa alam semesta, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita selaku hamba yang beriman tentu diajarkan untuk selalu berdoa dan memohon pertolongan hanya kepada Allah semata. Di antara adab-adab berdoa adalah dengan menghadirkan hati dengan rasa takut dan penuh harap
dengan suara lembut, diawali dengan beristighfar, menyesal dan mengakui dosanya. Adapun adab membaca Al-Quran pada pertemuan yang kemarin, diantaranya adalah membaca dalam keadaan suci, duduk yang sopan dan tenang, membacanya dengan pelan, tartil dan tidak cepat agar dapat menghayati ayat yang dibaca. Membaca Al-Quran dengan khusyuk, dengan menangis terenyuh karena sentuhan pengaruh ayat yang dibaca sehingga bisa menyentuh jiwa dan perasaan. Membaca Al-Quran dimulai dengan isti'adzah dan membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Itu yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga kita bisa mengaplikasikan adab membaca Al-Quran, adab berdoa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Harus dimulai dari sekarang. Tidak boleh ditunda-tunda ketika mau beramal. Kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin diterangkan, la yakunul alimu aliman hatta yakunu bi'ilmihi amilan. Tidak dikatakan orang itu berilmu sehingga dia mau mengamalkan ilmu yang pernah ia peroleh. Jadi kita dapat ilmu sedikit langsung kita amalkan, dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu baru dikatakan orang berilmu. Kata Imam Ghazali, Hujjatul Islam. Terima kasih. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Via nanti bisa hubungi Ustadz via SMS dan lain sebagainya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.